Shalom, selamat pagi, puji Tuhan kembali bersama saya Adi Octavianus di dalam channel Jesus Christ Ministry. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin berbagi sedikit renungan yang begitu luar biasa menjadi pengalaman apa yang di dalam kehidupan saya yang saya rasakan. Saya ingin bagi kepada saudara bagaimana hubungan kita dengan Roh Kudus sebagai pengikut Kristus. Artinya betapa pentingnya pribadi Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-13 bagian B. Mazmur pasal 51 ayat 13 bagian B. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Janganlah ambil rohmu yang kudus daripadaku. Haleluya. Ini suatu perasaan yang diungkapkan Raja Daud kepada Allah, dan secara langsung dia berbicara kepada pemilik atau juga kepada pribadi yang luar biasa itu sendiri, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Dia mengungkapkan perasaannya di mana begitu luar biasa betapa pentingnya yaitu Roh Tuhan itu di dalam kehidupannya. Karena apa? Saya ingin singkat langsung, segala keberhasilan daripada Raja Daud adalah daripada Tuhan. Yang pertama, segala keberhasilan daripada Raja Daud, apapun itu yang dia kerjakan di dalam peperangan, di dalam apapun itu, yang pertama, semua di balik itu adalah pekerjaan dari tangan Tuhan. Tanpa Tuhan, Daud tidak dapat berbuat apa-apa. Keberhasilan daripada Raja Daud itu semua karena pekerjaan Tuhan. Haleluya. Karena Roh Kudus ada bersamanya. Roh Kudus yang memberikan hikmat bagaimana berperang, bagaimana memimpin sebagai seorang raja, bagaimana dia memimpin masyarakat. Roh Kudus yang memberikan hikmat, Roh Kudus yang memberikan cara strategi dalam peperangan sehingga dia menang melawan setiap raja-raja dan mengambil daerah-daerah yang sudah direbut atau daerah musuh untuk supaya menjadi milik orang-orang Israel. Bahkan ada orang-orang yang dipakai, bangsa-bangsa yang dipakai kuasa gelapan untuk menghancurkan Israel, di mana disebut bangsa milik Tuhan, anak-anak Tuhan. Haleluya. Saat itu juga Roh Tuhan memakai Raja Daud untuk memimpin para tentara-tentaranya untuk mengalahkan, haleluya, mengalahkan musuh-musuhnya. Tanpa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Kembali, tanpa Tuhan Daud tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi yang kedua ini yang sangat penting, di mana perjalanan Raja Daud dia memahami betapa pentingnya Roh Tuhan itu di dalam kehidupan, di dalam perjalanan. Haleluya. Hubungan Raja Daud dengan Roh Tuhan begitu luar biasa. Raja Daud dapat mengenal Allah itu karena Roh Tuhan. Daud tahu betapa dia mengasihi Allah, betapa dia mencintai Tuhan itu karena Roh Tuhan. Haleluya. Karena Roh itu dia memberikan hati untuk mengasihi Allah. Kenapa? Apa sebab? Pada mulanya manusia ketika jatuh dalam dosa, manusia tidak pernah mengasihi Allah. Buktinya apa? Segala perbuatan yang dilakukan manusia bertentangan dengan apa yang dikatakan Tuhan, tidak sesuai dengan firman Allah. Sebab Tuhan Yesus berkata demikian, siapa yang mengasihi aku, dia melakukan segala perintahku. Haleluya. Tetapi ada ayat selanjutnya ketika Tuhan Yesus berkata itu, maka aku akan mengutus Roh Kudus. Nah, ini penting. Bukan hanya sang penolong saja, tetapi juga dia sang penghibur. Dia menolong saya dan saudara bagaimana supaya kita dapat hidup taat dan setia melakukan firman Allah.
Roh Kudus yang memampukan umat Tuhan, yang memampukan hamba-hamba Tuhan untuk dapat melakukan taat atas perkataannya. Tanpa roh itu sendiri kita tidak dapat melakukan firman Tuhan yang supaya kita dapat melakukan firman Tuhan dengan tulus, dengan segenap hati ketika kita diubahkan hati kita. Hati yang lama diubahkan dengan hati yang baru, dan hati baru itu untuk supaya kita isi mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, supaya kita menerima kasih Tuhan, menerima firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Semua karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Haleluya. Saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berjalan maksimal. Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita, kerohanian kita terus dapat berjalan sesuai dalam kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan inginkan kita meminta kepada Bapa, yaitu supaya kita terus yang pertama diberi atau dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita menerima karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus, saudara akan menerima karunia Roh Kudus itu. Haleluya. Yang kedua, bukan hanya menerima, tetapi kita harus terus untuk tunduk dan dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri, dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari, dan mau tunduk kepada pimpinan Roh, bukan tunduk pada keinginan kita yang disebut keinginan daging. Maka kita harus mematikan keinginan daging itu supaya kita dapat dipimpin oleh keinginan Roh. Sehingga ketika kita dipimpin oleh Roh, saya percaya apapun itu bentuknya, kita akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Walaupun itu bentuk dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apapun di dalam keluarga, saya percaya semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan, tempat yang amat tinggi. Haleluya. Oleh sebab itu Raja Daud berkata seperti ini, jangan ambil rohmu. Raja Daud pun meminta maaf, meminta ampun kepada Tuhan di ayat-ayat selanjutnya. Oleh karena dia sadari kesalahan-kesalahan yang dia buat. Haleluya. Oleh sebab itu saya ingin sampaikan kepada kita semua, bukan menghakimi, bukan ingin menghakimi, memojokkan, tidak. Saya punya pengalaman, saudara. Saya juga punya pengalaman di mana sampai ayat ini pernah saya katakan spontanitas, bukan karena saya ingin pakai. Betapa pentingnya, betapa luar biasanya Roh Kudus itu di dalam kehidupan saya, sehingga saya pernah berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu dalam kehidupanku, jangan ambil Roh Kudusmu. Dan saya berkata, Roh Kudus, aku sangat mencintaimu, aku sangat mengasihimu, engkau kekuatanku, engkau perisaiku, tanpa engkau aku tidak maksimal. Bukan hanya maksimal dalam melayani. Saya berkata kepada Roh Kudus, semua karena engkau Roh Kudus. Kalau aku dapat mengasihi Yesus, dapat mengasihi Bapa dengan segenap hati, saya sadari, saya tahu siapa diri saya sendiri. Sebelum saya mengenal Tuhan, sebelum saya menerima Yesus, saya cuma setengah-setengah. Walaupun saya dilahirkan dari orang Kristen, dari orang tua orang Kristen. Tetapi ketika saya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, ketika hati saya diubahkan oleh Roh Kudus dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, dan saya mau dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga saya mengasihi Tuhan Yesus begitu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari hari ini firman singkat ini, ketika saudara berkata dan mengakui betapa pentingnya Roh Tuhan ada dalam kehidupan saudara, walaupun saudara sebagai anak pemuda, sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, sekali lagi saya tidak menghakimi, tetapi ingin menyampaikan, mengingatkan betapa pentingnya Roh Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jangan kita menyedihkan, jangan kita mendukakan hati Roh Tuhan. Oleh sebab kesalahan-kesalahan kita yang kita coba sembunyikan, yang kita coba selubungi, seakan-akan orang manusia tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Hubungan saudara dengan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus kadangkala berbicara dalam kehidupan kita, lihat hati kita setiap hari. Cuma kita tidak mendengarnya, mungkin karena ada kesalahan yang kita coba simpan. Hari ini mari kita membuka hati supaya Tuhan mengubahkan kita. Katakan kepada Roh Kudus untuk ubahkan hatimu, untuk ubahkan hati kita. Katakan kepada Roh Tuhan betapa pentingnya engkau Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sekali lagi,
Jika kita tidak lagi menikmati hadirat Tuhan, sangat-sangat membahayakan dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita masih merasakan menikmati hadirat Roh Kudus, ketika kita masih berjalan bersama dengan Roh Kudus, saya percaya saudara akan tetap maksimal dan saudara akan tetap mengasihi Yesus. Sekali lagi, orang yang ada di dalam Roh Kudus adalah orang yang tetap terus mengasihi Tuhan dengan begitu luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, mari dalam renungan singkat ini saya rindu kita berdoa bersama-sama dimanapun saudara yang merindukan supaya hati saudara dipulihkan. Bukan saya memulihkan, bukan saya membebaskan, tetapi Tuhan Yesus dan dengan kuasa Roh-Nya yang akan memulihkan hati saudara, memberikan hati yang baru. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa dari tempat ini. Di dalam nama Yesus aku minta di hadapan-Mu Tuhan, tolong dimanapun mereka berada. Benar, hamba berdoa dan berkata, jangan ambil Roh-Mu dalam kehidupan kami semua. Oh haleluya. Jangan ambil Roh-Mu dalam hati kami, dari hati hamba-hamba-Mu, dari hati anak-anak-Mu, dari hati dari pemuda remaja. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan ambil Roh-Mu dari hati kami. Kami berkata, kami mengasihi-Mu. Kami memerlukan Engkau bukan untuk saat ini. Begitu Engkau penting di dalam hati kami, yang membuat kami dapat mengasihi Yesus dengan dahsyat begitu luar biasa. Itu semua karena Roh Kudus. Itu semua karena Engkau Roh Kudus. Itu semua karena Engkau Roh Kudus. Dalam nama Yesus, membuat kami dapat maksimal dalam melayani-Mu, di dalam pelayanan, di dalam bisnis, di dalam keluarga apapun. Itu semua karena Engkau Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ampuni setiap kesalahan dari umat-umat-Mu, dari anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, ampuni mereka. Lepaskan mereka dari segala ikatan yang menguasai mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Di dalam nama Yesus, ulurkan tangan saudara. Pulihkan hati mereka, pulihkan hati mereka yang terikat. Roh apapun itu, di dalam nama Yesus. Kesombongan, keangkuhan, perselingkuhan, perzinahan, apapun itu Tuhan yang bukan daripada Tuhan, penyembahan berhala, mereka menyimpan kuasa ilmu-ilmu gaib, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus dilepaskan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus dipulihkan hati saudara. Di dalam nama Yesus kuasa itu dipatahkan, dihancurkan. Di dalam nama Yesus, darah Yesus menyucikan hati saudara. Demikian juga berdoa, segala virus, bakteri yang ada di dalam darah saudara, paru-paru saudara, jantung saudara, ginjal saudara, bahkan saluran pernafasan saudara, tumor maupun kanker, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Bahkan engkau yang sedang lumpuh, sakit dimanapun saudara, tidak bisa berjalan, hari ini dengan iman saudara, aku perintahkan engkau berdiri dan berjalanlah di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, lawat mereka, lawat hati mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, aku mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Good morning and win today. Selamat pagi, menanglah setiap hari bersama Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. God bless you. Amin.